Aman. Kalau kamu? Kayaknya jangan aku kamu. Iya, Anita Andini. Anita Andini aja. Mulai. Hai. Selamat datang di Maros. Selamat datang di Maros. Jadi hari ini kita ada di Leang-Leang Maros. Terus ini perdana podcast aja. Tahu sih curcoy gitu. Iya, jadi beberapa tahun yang lalu udah kan, cuman terrealisasikannya hari ini. Kata kenal maka tak sayang. Betul, dan kali ini adalah podcast perdana, which is ini pertama. Betul. Dari siapa? Dari Andi. Mau pilih mana? Ya, betul. Dan saya mau kan lagi di Maros kita. Ya. Nama aku. You can call me sayang. Oh no. You can call me everything. Yeah, everything you are. India, no playing. Jangan. Nama aku Anita Serindarwati. Dipanggil banyak. Ada Anita, ada Thomas, ada Anet, ada itu sih. Saya besarku di Maros, bisa dibilang Maros Makassar sih. SD Maros, SMP Maros, SMA Maros. Kuliah jika baru keluar ke Makassar. Paciku itu Jawa, maciku anjay, betul ji paci apa? Mama cerewe, papa cerewe. Mama aku asli Maros, kalau bapakku asli Jawa Tulen. Tapi besar di sini karena bapakku yang merantau ke sini. Kalau Andi, Mbak Anita. Sujud. Kalau aku lebih ke teteh ya. Jadi saya Andi Febrianti Syukur, you can call me baby. Ada lagunya tuh. Iya, nama panggilanku itu Andini atau Andin. Jadi kita double ada aja lah. Andin lahir di Makassar, tumbuh lebih baik, tidak tumbuh dan besar di Makassar dan Kumba. Jadi SD Makassar, SMP SMA Bulukumba, kuliah Makassar lagi. Jadi pernah di Makassar, Andi? Yes bro, tim tidak TK. Kamu tim TK, Kak? Tim tidak TK. Saya tim pintar tahu juga nih karena sering itu belajar kasih masuk di TK. Saya karena sering belajar. Ya karena captionnya pintar. Astagfirullahaladzim. Tidak. Dan kita bertemu Anita di kuliah. Kita bertemu di prodi. Jadi dan kebetulan kita satu KM. Betul. Ya, mungkin bergaulmu anjay bergaul. Paling gaul. Berteman sama beberapa orang memang yang sedaerah kok awalnya atau enggak jika tiba-tiba kok bergaul dengan betul. SD ku tingkat 1. Aduh, 3 besar. SMP 1 juara umum terus. Masya Allah, mantap. SMA saya juga masuk di kelas unggulan. Masya Allah. Saya SD ku, kalau tadi dia ranking 1, saya cuma masuk 10 besar. Tapi di kelas 1, 2, 3 ji. Kelas 4 mulai nih. Lebih baik cari panggilanmu. Mulai menjadi Nina Bobo. Ya, kenapa bisa? Ya, pace-mace ya bisa sih sesuatu hal. Dan kurasa relate mungkin sama teman-teman yang rajin belajar, terus tiba-tiba tidak rajin belajar karena something background keluarga. Distract. Iya, terdistract. Maksudku, walaupun banyak yang bilang walaupun latar belakang tidak akan mempengaruhi pendidikan, menurutku saya ada sebagian besar orang mirip saya, kayak terganggu. Iya, saya setuju juga sama latar belakang keluarga atau kondisi keluarga mempengaruhi belajar atau belajar.
menurutku itu. Mungkin kalau belajar ki biasa di rumah atau sekali les gitu, ini kan kayak boleh miki istilahnya karena pace-maceku itu sibuk ki, sangat bekerja, dua-duanya bekerja, jadi kayak nggak tahu arah kak, bilang mau kak pergi les begini kak untuk bisa kasih bagus ki nilaiku, kayak inisiatif dari diriku nih baru ini. Itu pun di SD kayak berkurang sekali kila istilahnya peringkatku, bisa kak akhir-akhir peringkat yang kayak ranking 20-an begitu. Karena hal itu menurutku sangat terkecoh. Lebih ke tiba-tiba yang anggaplah tadi yang 100% ki semangat belajarnya tapi tiba-tiba langsung jadi 50%. Betul. Berarti seberpengaruh itu. Iya, menurutku saya berpengaruh itu. Apalagi SMP mulai masuk akselerasi. Astagfirullah, pintar sekali itu baru matematis nih. Karena di situ ada acuanku, karena maceku yang kasih semangat kak. Nah temani kak untuk pergi tes psikotesnya. Nah temani kak. Peran orang tua aku rasa sangat tapi berperan dan turut andil ke dalam pemilihan pendidikan, pemilihan sekolah, apalagi untuk anak-anak kayak sejenis saya yang butuh kak memang diarahkan. Kan ada itu anak yang mau kak deh, dia tahu mau kemananya. Iya, dia tahu cita-citanya mau kemana. Saya mau ke sekolah di mana sembarang kayak terserah mama nih, kayak begitu, ikut alur kayak anak mama gitu deh. Jadi di SMP bisa ke Aksel, tapi itu persaingan akselerasi bos, seperti mengalahkan juara satu semua. Iya lagi betul. Gitu. Tapi setidaknya kan kita adalah apa yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah orang-orang pintar, it means kalau kita juga bisa capable dengan mereka apa? Bagian dari mereka Iziki. Iya. Iya. Mending pernah dikasih perbandingan sama guru misterku dikasih pilih bodoh, bukan bodoh sih maksudnya kurang pintar di antara orang-orang pintar atau pintar di antara orang-orang yang ke bawah. Dan pilih untuk kurang pintar di antara orang-orang pintar. Betul. Setiap orang kan adalah kita itu orang-orang pintar bisa terserap juga energi-energinya. Tapi kalau kita bergaulnya sama orang-orang yang maaf kalau kayak ke bawah begitu kutip, otomatis kita akan sama doktrinnya betul. Sama istilahnya kalau kayak pakai parfum mantap pakai parfum ikut panitia tercium baru. Lanjut SMA ya. Alhamdulillah ya rankingnya lagi di kelas 10. Kelas kelas 10 tuh baru sampai SMA. Tapi di kelas 2 ketiga kita sudah terdistract sama cinta. Wow, lucu sekali teman-teman. First love. Sepertinya akan berbeda karena saya di SMA itu betul-betul tidak cinta-cinta. Versus berarti kita akan versus tim tidak cinta-cinta dan tim cinta-cinta. Sangat cinta-cinta SMA-nya. Sangat. Tapi kayak jatuhnya kayak Backstreet sih, karena OSIS kayak. Gak boleh ditiru. Iya kan. Kalau percintaan menurutmu kau dari sisi POV-mu ini pengaruh enggak kalau patah hati kok sama sekolah-sekolahmu atau kalau mau diminta personal sebenarnya saya tidak bisa kak memberikan tanggapan yang bagaimana karena saya tidak bisa alami hal-hal seperti itu. Tapi kalau melihat orang-orang di sekitarku, orang-orang di sekelilingku itu yang selama ini ada di dekatku toh, ada juga temanku yang betul-betul tidak mau menyentuh, jangankan belajar, kayak makanan bad mood yang kayak tidak hilang selera makannya gara-gara percintaan itu ada. Yang kayak tidak bisa makan, tidak dicat sama si ini, tidak bisa makan. I mean kayak ternyata berpengaruh. Ya, selera makan pun yang katanya ini wajib makan. Benar-benar tidak bisa hilang seleranya. Apalagi yang belajar yang kayak
banyak aja orang yang kayak mut-mutan belajar itu bukan di suatu kewajiban betul. untuk anak-anak yang masih remaja. Itu kan sebenarnya itu kita wajib belajar tuh. Kalau di agama pun kan kita diwajibkan untuk belajar ilmu sampai akhir hayat itu. Betul. Dan melihat ke orang-orang, ke teman-temanku itu ada banget yang bisa turun minat belajarnya, semangat belajarnya, rendah peringkatnya gara-gara percintaan. Apalagi yang misal organisasi Mimin tadinya dia yang menggebu-gebu di di organisasi itu, dia gebu-gebu di komunitas itu, misalnya ada mantan itu kayak tadinya pacaran terus mantan, jadinya tidak profesionalnya juga. Saya setuju kan sebenarnya kenapa ada peraturan dalam organisasi atau komunitas tidak ada pacaran. Karena seperti itu ya. Kalau misalnya ada satu tempat yang tidak merasa nyaman mungkin karena ketemu, apalagi terus kita sampai organisasi atau tidak, dan buruknya itu kalau tidak. Karena kalau ya tidak mungkin ada dua-duanya, paling salah satunya yang bagus kalau dua-duanya. Kalau salahnya masih egois, masih kan jadinya ini. Tapi alamiahnya itu ya sih, pasti menurutku akan ada satu sisi yang dia yang memilih untuk tidak mau, jadi mau kasih bilang profesional, biarpun seprofesional apapun tuh proses ada pasti beberapa hari yang butuh untuk terpaksa rehat. Iya. Ya itu aku bilang tadi berpengaruh sih kurasa pendidikan, organisasi sama percintaan, karena kita kalenianya kalau merasa aman di situ. Saya malah ceritanya Bing. Yang kualami itu sebenarnya based on true, kayak selesai sekolah baru Kak berpikir, jadi sangat love Kak, aku rasa tidak terlalu mencari jati diri, mencari belajar kayak osis banget juga, karena memang kita tahu lagi. Tapi lucu sih maksudku lucu sekali hidup yang betul-betul jodoh adalah misteri. Iya betul, setuju Kak saya. Karena yang tidak ditahu betul sebenarnya siapa jodoh tak. Bahkan kayak mungkin kayak sinetron lah, itu ketemu di supermarket lah, ketemu di tempat cuci kendaraan atau di apotik nggak ditahu jodoh memang. Wisata. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Betul sekali. Dan siapa mau berjodoh dengan Nita? Masya Allah. Nanti ya. Tapi saya percaya Kak, kan ada itu bahasanya yang apa yang difikirkan itu yang akan terjadi. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Iya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Menurutku begitu, sugesti diri kita loh. Bakalan ketemu Kak ini saya nanti sama orang yang memang itu yang terbaik. Setuju enggak sih? Nah, pernah Kak juga lihat lagi-lagi, pernah kan nonton konten musik karena karena konten kreator gitu. Maksudku TikTok ya. Pernah Kak lihat kalimat yang jangan bersedih atau jangan sesali apa yang terjadi sekarang ini, karena bisa jadi apa yang sedang terjadi ini adalah doamu di 5 tahun yang lalu. Benar. Jadi makanya kayak memang berpikirlah baik-baik untuk masa depan ya. Meskipun itu mungkin menurut kitanya itu tidak kayak mungkin. Sulit ya, kayaknya sulit deh, tapi kayak bulatkan misalnya di lingkaran itu bahwa bisa dan tanamkan terus di kepala, mungkin diucapkan berulang-ulang, atau kalau memang seambis itu bawa di doa. Iya betul, jalur langit, karena sepertiga malam. Betul, karena bisa jadi yang didoakan ini terkabulkan. Iya betul. Di 1 tahun kemudian. Ada juga aku dapat konten lagi-lagi. Betul-betul tuh via TikTok di preferensi. Sebenarnya plus minus, tapi dari kitanya aja mau ambil pilah-pilah atau sebenarnya. Kalau mau dijadikan benar. hal yang positif ke diri tak, bagus banget sih TikTok.
Betul. Ada kuliah yang 6 tahun 8 tahun nah doakan lewat nah doakan terus dan akhirnya termention jadi menikah. Jadi wow. Tangan untuk orang-orang yang sudah Jadi berdoa saja guys. kekuatan doa, kekuatan positive thinking. Karena semakin kita suges diri tak untuk misal target tak A, mau ki menjadi A atau mau ki melakukan hal A dan kita tanamkan di kepala, otomatis itu actionnya itu akan kesana ki yang ada di pikiran. Misalnya seperti itu. Teman fisioterapiku tuh kan selalu kak bertanya tentang kayaknya sakit ini ku deh. Terus selalu bilang terus bilang kak, tapi enggak pernah kak jatuh, alhamdulillah enggak pernah kak jatuh sakit tuh Win. Kayak aku tanya kita itu temanku, terus bilang sebenarnya tuh itu tubuhmu kalau mau sugesti bilang udah mau kak sakit, udah bakalan sakit. Makanya juga dalam medis pun dokter kan biasanya bilangnya jangan dimanja. Kalau misalnya kita sakit, jangan dimanja, jangan dibaringkan terus badannya. Ayo. Nanti pusing, harus gerak, duduk. It means kalau sugesti dirimu kalau bisa sehat, bisa kuat. Betul, jadi badan saya juga akan mengarah ke sana, ikut ke sana. Apalagi untuk umur begini nih yang kayak 20 berapa Mbak? 24. OTW. 23. OTW. Seperempat abad. Iya lagi. Seperempat abad. Wow. 25 pi baru seperempat abad. Iya, 2 tahun lagi. Wah, teman-teman sudah maghrib. Itu saja kayaknya membahas. Iya, sepertinya sudah cukup untuk episode awal. Kita sudah mengenal satu sama lain. Benar-benar. Tidak sepenting itu sih untuk dikenal, tapi tak kenal maka tak sayang. Betul. Biarlah episode awal Menurutku ini juga cerita bukan cerita tentang pribadi tak. Siapa tahu ada yang sepaham, serelate. Ya itu saja sih. Karena kita di sini mau melihat, mau berbagi sisi lucu atau sisi yang cerita-cerita santai, cerita-cerita ringan saja tentang. Karena kita suka cerita. Tidak cerita. Pokoknya kalau mau suka nonton nih, kalau tidak mau suka skip nih. Kita sih berharapnya ada yang masuk Iya atau sih, insight positif yang bisa teman-teman dapat. Ambil. Hai teman-teman. Yang teman-teman bisa dapat atau yang bisa teman-teman filter untuk keep it to yourself untuk hidupmu mungkin, atau jadikan pelajaran hikmah, apalagi tadi yang termention masa-masa kuliah, masa-masa SMA, SMA, 20 tahun, betul. masa-masa mungkin yang relate sama keluarga. Pendidikan. Sebenarnya tidak sedetail ini sih, cuman hal-hal yang disampaikan tadi itu mungkin akan relate sama beberapa orang. Ya diambil saja hikmahnya. Kalau anda ada hikmah, nggak usah mempal nurulnya. hikmah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Bersama Virgo dan Aries. Bye. Begini tutupan ini.